Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ke channel saya lagi, yaitu Aden Akfari 28. Kali ini kita membahas terkait dengan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Langsung saja, saya berada di kelompok 3 dan kebetulan juga beranggotakan 3 orang, yaitu Aden Akfari, saya sendiri, dan juga Munira, dan yang satunya lagi Mutiara. Dalam mata kuliah ini saya mendapatkan tugas, yaitu materi yang berjudul kerangka kerja dan paradigma interaksi. Dalam materi tersebut saya mengambil 3 poin, yaitu kerangka kerja untuk memahami interaksi, kemudian poin selanjutnya yaitu mengatasi kompleksitas, dan poin terakhir yaitu paradigma interaksi. Kita langsung saja ke poin pertama, yaitu kerangka kerja untuk memahami interaksi. Dalam poin ini saya mengambil dua hal yang perlu saya bahas, yaitu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi dan kerangka kerja interaksi. Baik, pada poin pertama ini yaitu siklus tindakan eksekusi atau evaluasi, Donald Norman menyajikan satu konsep yang memegang peran sangat penting bagi perancang untuk dapat memenuhi konsep MK dengan lebih mudah. Dan menurut Norman sendiri, ia mempunyai 4 struktur bagian dasar, yaitu yang pertama goal, eksekusi, dunia nyata, dan evaluasi. Goal yaitu di mana kejadian yang diinginkan oleh para pengguna. Sedangkan eksekusi ialah melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Sedangkan dunia nyata sendiri ialah tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Dan yang terakhir ialah evaluasi. Maksud evaluasi di sini ialah di mana pengguna melakukan validasi atau suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang ditetapkan sebelumnya. Berikut yaitu kerangka kerja interaksi, yang dimana Albert dan Bell memperluas pendekatan ini, yang dimana perluasan dilakukan dengan secara eksplisit, memasukkan sistem dan cara mereka berkomunikasi dengan memanfaatkan antarmuka yang ada. Maka kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu sistem dalam kurung S, begitu pula pengguna dalam kurung P, masukan dalam kurung M, dan keluaran dalam kurung K. Masing-masing ini memiliki suatu artian, yang dimana sistem dalam kurung S ini artinya ialah menggunakan bahasa mesin, sedangkan pengguna dalam kurung P ini menggunakan bahasa tugas, dan masukan sendiri ini yaitu menggunakan bahasa masukan, dan begitu pula dengan keluaran, yaitu menggunakan bahasa keluaran. Baik, kita melangkah ke poin selanjutnya, yaitu mengatasi kompleksitas. Sama dengan poin sebelumnya, saya juga mengambil 2 poin penting, yaitu model mental dan affordance. Model mental di mana itu ketika pengguna berinteraksi dengan suatu objek benda di dunia nyata. Pengguna akan memformulasikan suatu ide tentang bagaimana benda tersebut bekerja dan menilai seberapa jauh benda tersebut mampu membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam model mental ini, banyak sekali benda yang secara alamiah lebih kompleks dan seringkali tidak jelas kegunaannya. Karena kegunaan benda-benda tersebut tidak jelas, pengguna perlu membuat beberapa asumsi untuk menggunakannya. Kemudian poin selanjutnya itu affordance, yang dimana seringkali pengguna melihat suatu objek nyata yang mempunyai antarmuka yang cukup jelas dan intuitif, tetapi tidak jarang pula mereka menjumpai antarmuka yang membingungkan. Sebagai contoh, roda kemudi. Roda kemudi adalah untuk diputar, dan tombol atau bel pintu adalah untuk ditekan. Hubungan ini menjadikan pengguna mampu memprediksi hasil atas tindakannya dan membantu pengguna untuk menciptakan modal mental yang bagus. Kembali lagi ke Norman menyatakan bahwa affordance menyatakan hubungan antara objek dengan penggunanya dan bukan merupakan atribut dari objek tersebut. Kemudian kita melangkah ke
materi ke poin selanjutnya, yaitu paradigma interaksi. Yang dimana pada materi ini saya mengambil lagi dimana 2 poin, yaitu antarmuka berpusat pada implementasi dan juga membangun idiom. Salah, kembali dulu. Ya, tadi salah teknis tadi. Antarmuka berpusat pada implementasi, yaitu dimana antarmuka BPI sangat banyak dijumpai di kalangan industri komputer. Antarmuka ini diekspresikan dalam bentuk atau cara mereka dibentuk. Dalam hal ini, kebanyakan perangkat lunak sekarang dibangun berdasarkan BPI yang secara jelas menunjukkan bagaimana mereka dibangun, yaitu satu tombol untuk satu fungsi, sedangkan satu dialog untuk satu modul, dan perintah serta proses yang berlangsung secara tepat menunjukkan struktur data dan algoritma yang digunakan. Poin selanjutnya itu membangun idiom. Ketika antarmuka grafis, yaitu GUI, Graphical User Interface, pertama kali ditemukan, banyak pengamat yang berpendapat bahwa keberhasilan ini karena didukung oleh sifat alamiah grafik citra. Hal ini bersifat alamiah, tapi tidak konsisten. Mengapa? Karena menurut Korps dan Raymond pada tahun 2003, perancangan idiomatik merupakan masa depan perancangan antarmuka. Dalam paradigma ini, pengguna bergabung dengan kemampuan alamiah manusia untuk belajar, yang dimana belajar secara mudah dan cepat selama pengguna tidak memaksa mereka untuk memahami tentang bagaimana dan mengapa. Sampai sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang banyak, karena ini adalah sebuah pelajaran. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Oke? Kita diskusi sedikit. Mantap.